Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa nashatas salihin wa jihadal mujahidin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina warzuqna birrahim wa taqwahum ya muyassira kulli asir yassir umurna wa yassir umura auladina wa dhurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, doa dan harapan kita semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya, ibadah kita diterima Allah, diberikan balasan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam. Dan kali ini kita akan berbicara tentang kebenaran, al-haqqu. Kalau kemarin ada quote, saya ulang lagi, bahwa mencari karomat, keagungan, kemuliaan di balik janji-janji Allah itu tidak lebih baik daripada mencari aib diri sendiri, karena ketika kita sudah menemukan aib diri kita, artinya kita banyak kekurangan, kita akan berusaha dengan segala daya dan upaya untuk memperbaikinya. Itulah hikmah yang kita baca kesempatan yang lalu. Kali ini sebuah hikmah tentang kebenaran, bahwa kebenaran itu tidak bisa terhalang dan tidak bisa tertutupi oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimahjubin anka. Kebenaran Allah tidak bisa tertutup oleh Anda. Innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Karena Andalah sesungguhnya yang tertutup, tidak bisa melihat kebenaran. Jamaah sekalian, kebenaran itu nyata, jelas, gamblang, tersiar, terpublikasi di semesta alam ini. Tetapi kitalah yang tertutup dari kebenaran itu. Pertanyaannya, kenapa kita bisa tertutup dari kebenaran? Kenapa kita tidak bisa melihat kebenaran? Kenapa kita terhalang dari kebenaran? Padahal seperti dikatakan tadi bahwa kebenaran itu nyata, fakta, terhampar. Maka hadis menyatakan al-halalu bayyinun. Yang halal itu nyata, nampak, jelas. Tapi kitalah yang terhalang, tidak bisa melihat mana yang halal dan mana yang tidak halal. Kenapa kita terhalang? Banyak penyebab yang membuat kita terhalang, tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan, tidak bisa merasakan kebenaran. Di antaranya adalah al-jahlu, karena kita tidak tahu atau bodoh. Orang bodoh, Bapak dan saudara sekalian, mau dikasih kebenaran
susah untuk menerima, susah untuk melihat kebenaran karena kebodohan. Dijelaskan kayak apa, dikasih tahu kayak apa, apalagi kalau sudah bodoh tidak menyadari kalau dirinya bodoh. Ini kata ulama, orang paling berbahaya itu adalah tidak terlalu bahaya, bodoh tapi tidak menyadari kebodohannya, itu lebih bagus. Ya, bodoh menyadari kebodohannya itu lebih bagus. Tapi ada orang bodoh tidak menyadari kebodohannya. Inilah yang paling berbahaya, yang paling tertutup. Dia merasa ngoyok, ngeyel, ngotot. Maka kata Al-Quran, kalau ketemu orang yang ngeyel, ngotot kayak gitu, fa'arid anil jahilin, udah tinggalin aja. Malah bikin berantem, tinggalin aja. Nah, jadi kenapa kita tidak bisa melihat kebenaran padahal itu nyata? Karena kita bodoh. Oleh sebab itu kewajiban kita supaya tahu benar, belajarlah. Itu yang pertama. Jadi sebab kebenaran, tidak tahu kebenaran karena bodoh. Yang berikutnya, kemungkinan tidak bisa melihat kebenaran karena didominasi oleh nafsu, rasa cinta pada sesuatu yang berlebih-lebihan. Orang yang kalau sudah cinta kepada sesuatu berlebih-lebihan itu membuat buta mata, buta hati. Kebenaran diingkari, maka ada namanya cinta buta. Cinta buta itu kata penyair, tai kucing terasa coklat. Itu cinta buta. Maka ada orang cinta buta, saking cintanya kepada seseorang, dia tidak tahu kebenaran. Seseorang misalnya terjatuh cinta, saya misalnya, atau yang masih muda inilah, jatuh cinta kepada wanita. Padahal wanita itu aslinya adalah wanita yang tukang tipu. Sekarang ini banyak Bapak Saudara sekalian, wanita-wanita yang cantik berpakaian muslim tipu, hipnotis, hati-hati, keluar dari ATM tepuk begitu saja, udah lupa apa yang dia punya, diminta dikasih tahu bahwa pacarmu itu adalah tukang tipu, tapi karena sudah terlanjur cinta, terlalu sayang, tidak percaya kalau dia itu adalah tukang tipu. Maka kebenaran apapun yang ditunjukkan di hadapannya tidak percaya. Kita pilih calon pemimpin, tahu track recordnya tidak benar, tapi udah kadung cinta, pokoknya kalau dia yang jadi pemimpin hebat, track recordnya sudah jelas. Nah, ini orang yang terlalu cinta. Ada pepatah menyatakan, ainur ridho an kulli syai'in qalilatun. Kalau mata ini sudah memandang kepada seseorang, di mana kita mencintai orang yang kita pandang itu membuat tumpul pikiran kita, membuat buta mata kita, membuat hilang logika kita, dan lebih parah lagi, sanubari kita pun hilang. Maka kalau orang sudah terlalu cinta, itu membutakan, dan akhirnya kebenaran itu menjadi tertutup. Ya. Yang ketiga, bisa jadi tertutup, tidak melihat kebenaran itu nyata karena punya kepentingan. Nah, ini hati-hati bapak-bapak dan saudara-saudara, orang-orang yang punya kepentingan walaupun nyata itu salah, tetap saja dibela. Mohon maaf, ini tugasnya para pengacara itu. Kadang-kadang pengacara itu membela, membati buta. Aslinya pengacara itu adalah
mendampingi klien, orang yang bermasalah, supaya bercerita apa adanya. Kalau bercerita apa adanya, maka hukumannya akan menjadi ringan. Aslinya kan begitu. Tetapi karena sudah punya kepentingan, dengan bayaran per jam sekian dolar, maka dengan berbagai daya dan upaya, kebenaran tertutup. Mending kalau tidak tahu, nah ini tahu, maka orang semacam ini ancamannya jauh lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penegak keadilan itu satu di antaranya adalah para pengacara itu. Itu satu di antaranya pengadilan. Sementara ancaman hadis yang paling masuk neraka dulu adalah hakim atau pimpinan yang tidak adil. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, hakikatnya yang terhalang dari kebenaran itu kita, karena kita bodoh, tidak punya ilmu, karena kita terlalu nafsu, keinginan, cinta, dan yang ketiga kemungkinan karena kita punya kepentingan. Aslinya kebenaran nampak sangat nyata. Al-haqqu laisa bimahjubin angka, kebenaran tidak terhalang, tapi Andalah yang terhalang. Akal bisa diterima, cuma Andalah yang akalnya belum masuk. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.